Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yobuddho sumati divedi wa karo wa sobandarati janini silasanami. Asino siwa sukada desi dhamma devana dhamma sadisa namami lecha. The Buddha, who is the wise, like the sunshine in the day, resplendent on the stone which produce Deva's delights. While sitting taught the Vidama, which gave the happiness of safety to the Devas. I always pay homage to the Buddha who is matchless. Sadhu, sadhu. Sadhu. Jadi ia yang bijaksana, Sang Buddha, seperti matahari yang bersinar di pagi hari. Sebentar apa? Oh, megah di singgasana yang so what's the meaning of the second line? Oh, first line is Buddha is like sunshine in the day, daylight sunshine Buddha. Second line is Buddha is a very handsome, resplendent, sobanto. And also Sila is in the Taoist, there is one stone. No? This stone is very big, belong to King Seka. So King Seka welcome to the Buddha to sit for the seat. Now Buddha sit down on the stone. This stone is called Sila. Sila Asana. Sila Asana. No? So this Sila Asana is made Deva delight. No? Because this seat are very special seat. So Buddha sit down on the seat and Buddha get the Abhidhamma. No? For the happiness and safety of the Deva and Brahma there. No? This meaning. Jadi Sang Buddha dia yang bijaksana gitu ya, seperti matahari yang bersinar cerah di pagi hari gitu ya, yang megah di sini maksudnya dengan penampilan Buddha yang menawan ya, di atas singgasana yang terbuat dari batu yang membuat dewa terlihat bagus. Di situ singgasana ini adalah singgasananya Raja Saka. Jadi Raja Saka membiarkan Buddha untuk duduk di singgasananya begitu di surga Tawatingsa ya. Nah, jadi dalam postur duduk beliau mengajarkan Abhidhamma yang memberikan kebahagiaan dalam keamanan gitu ya kepada para dewa ya. Dengan demikian kita menyebut sebagai saya menghormati beliau yang tak tertandingi. So Buddha teaches or taught the Abhidhamma in the Taoist. No? So Abhidhamma is there are two kind of meaning. One is conventional truth, Panyati Dhamma. Another is Paramattha Dhamma. No? Panyati Dhamma something they call the Samuti Satya, also they call. No? Samuti and Panyati the same. No? Conventional truth. No? Like we are now calling the Vedana,
Senya, Sankhara, Vijnana, Rupa. These are just name only, no? Just a name, no? This is all conventional truth, no? Paramattha Dhamma is the ultimate truth, no? What is a Vedana? At that time, they are characteristic, no? The, mostly the characteristic are they are Paramattha Dhamma, like that, no? So Buddha only can make the name, no? Which characteristic is a Vedana? Which characteristic is a possession, like that, no? And also many day nowadays we make the many day like no mountain, forest, all are called compassionate truth. No, all day also called compassionate truth. No, so Abhidhamma explain the two kind of the truth, compassionate truth and ultimate paramattha truth. No. Nah, jadi yang disebut Abhidhamma itu di dalamnya ada membahas dua jenis kebenaran. Ya, ada satu disebut sebagai kebenaran konvensional atau konsep ya, kebenaran konvensional disebut sebagai samuti satcha atau kita kenal juga sebagai konsep yang di dalam palingnya panyati ya. Dan juga yang kedua adalah paramata satcha ya. Jadi di sini paramata satcha adalah kebenaran hakiki. Nah, jadi kebenaran konvensional itu seperti ketika kita sebut Wedana, Sanya, Sangkara, Winyana gitu kan. Sebenarnya mereka itu fenomena yang hakiki. Tetapi nama Wedana, nama Sanya gitu kan. Namanya itu sendiri adalah konsep. Jadi yang hakikinya itu adalah fenomena yang memiliki karakteristik tersebut gitu. Itu yang merupakan paramatha dhamma, itu yang merupakan kebenaran hakikinya. Nah, jadi nama-nama seperti ini, nama-nama fenomena, berbagai fenomena tersebut cuma bisa dikasih nama oleh Buddha. Jadi Buddha yang mampu untuk memberikan nama-nama yang membedakan masing-masing fenomena itu. Nah, jadi selain itu kita juga mengenal berbagai nama-nama di dunia gitu kan, seperti gunung, pohon gitu ya. Tapi bedanya gunung dan pohon ini baik namanya maupun bentuknya itu semua adalah kebenaran konvensional gitu ya. Karena gunung itu bukan hakiki gitu. Nama gunung itu sendiri juga konvensional. So Paramattha Dhamma are four: Citta, Cetasika, and Rupa, and Nibbana. No? Citta and Cetasika, no? Consciousness and matter factor, they together we call the Nama. No? Rupa is a Rupa. No? Therefore, Citta, Cetasika, Rupa and Nama Rupa are the same. No? So Nibbana is the number for Paramattha Dhamma. So our aim, no? Our destination is to attain Nibbana. So Nibbana is a Paramattha, ultimate truth, right? Therefore, to attain Nibbana, we have to practice a Paramattha way. No? So number 1, 2, 3, Citta, Cetasika, Rupa are the object of the Vipassana. Have to practice Vipassana to attain Nibbana. If you practice, contemplate Anicca, Dukkha, Anatta, Asubha to the number 1 Citta, number 2 Cetasika, number 3 Rupa, and then you will attain number 4 Nibbana. No? Very easy, right? Four only, there are four only, right? You want to attain number 4, right? At the time, previous 3, 1, 2, 3, you contemplate Anicca, Dukkha, Anatta. Jadi di sini yang disebut sebagai kebenaran hakiki tadi itu ada 4 jenis dan dalam Abhidhamma itu ada cita, kesadaran, cetasika, formasi mental ya atau faktor-faktor mental, kemudian ada rupa yaitu materi, dan yang keempat adalah nibbana ya. Nah, jadi 4 ini yang disebut sebagai kebenaran hakiki ya. Dan di antara 4 ini ya, cita dan cetasika kalau digabung itulah yang kita kenal sebagai
nama atau fenomena batin, fenomena mental. Sedangkan rupa adalah fenomena materi. Nah, jadi kalau kita bilang nama rupa itu sama dengan cita, cetasika dan rupa kalau di sini. Ya, jadi nibbana itu adalah kebenaran hakiki yang keempat, gitu ya. Itu yang merupakan tujuan kita yang mau kita capai, gitu kan. Nah, jadi untuk mencapai nibbana, maka kita perlu um, menggunakan yang pertama, kedua, dan ketiga sebagai objek vipassana. Jadi objek vipassana di sini adalah cita, cetasika, dan rupa. Ya, dengan merenungkan dengan memahami sebagai adanya cita-cita sikap dan rupa dan karakteristik umumnya yaitu anicca, dukkha dan anatta, ya, maka yang keempat itu bisa kita realisasi, gitu ya. Jadi kata saya itu sangat mudah, ya, satu dua tiga menghasilkan yang keempat. So this Chitta, Cetasika, Rupa, the three are basic ultimate truth. No? Chitta, Cetasika, Rupa. According to Nama Rupa, where they say, two Odi Nama Rupa. According to the five aggregates, at the time the Chitta, Cetasika, Rupa become the five khanda. Five khanda. No? Chitta is a Vijnana khanda. Cetasika is a Vedana, Sanya, Sankhara. Three khanda. So Chitta, Cetasika, that are four khanda. No? Four Nama khanda. Rupa is a Rupa khanda at the time. Chitta, Cetasika, Rupa become five khanda. No? Jadi dalam skema ini kita mengenal ada cita-cita sika, rupa, dan nibbana, kan. Tapi cita-cita sika dan rupa itu kalau kita gunakan skema 5 agregat, maka kita akan menemukan 5 agregat itu apa aja. Pertama, cita itu adalah winyana khanda. Nah, kemudian cetasika di situ terdiri atas Wedana Kanda, Sanya Kanda, dan Sangkara Kanda. Ya, sedangkan rupa di situ adalah rupa kanda. Jadi Winyana Kanda, ya, Wedana, Sanya, Sangkara itu cetasika, kemudian rupa itu rupa kanda. Dengan demikian kita dapat 5 agregat. Jadi 5 agregat itu juga termasuk satu 2 3. Okay, yesterday, no, we are studying the Girivanada Sutta. No? Girivanada Sutta we are studying. No? So Girivanada Sutta, no, when I arrived at Medan Lauyana, at the time they chanting Girivanada Sutta. At the time I had idea, no, to share this Girivanada Sutta here. Yeah. Girivanada Sutta. Nah, jadi kita mau lanjut pembahasan kemarin yaitu Girimananda Sutta. Jadi eh, ceritanya ketika saya ada sampai di Nauyana yang kali ini, ya, malam harinya itu kita ada membacakan Parita Girimananda Sutta, gitu. Nah, jadi saya ada terinspirasi dari itu, saya ada pikir, oh, jadi selama retreat ini mungkin saya ada bisa jelasin makna dari Girimananda Sutta, ya. So in Girimananda Sutta, Buddha explained the 10 perception. At the time, number one perception is the anicca senya. No? Anicca senya. No? Nah, jadi Girimananda Sutta di dalamnya dijelaskan tentang 10 persepsi. Nah, persepsi yang pertama itu adalah persepsi yang bernama anicca sanya. Anicca senya is the Buddha explained in the to the Venerable Ananda. No? Venerable Ananda is no? requesting the Buddha, no, to visit the Girimananda who is very sick. At the time, Buddha teaches this 10 perception to the Venerable Ananda. So you recite, no, near the Venerable Girimananda. No, at the time, Girimananda, after listening, all sickness may be recovered like that. Buddha said. Therefore, Buddha teaches this 10 perception to the Ananda. Number one perception is the anicca senya. No? Jadi
ceritanya Girimananda Sutta ini dimohon oleh Bante Ananda sebenarnya. Jadi Bante Ananda mendatangi Buddha, kemudian berkata meminta Buddha untuk menjenguk Bante Girimananda yang pada saat itu sedang sakit. Jadi supaya Bante Girimananda mungkin bisa cepat sembuh. Nah, jadi Buddha bilang ke Ananda, ya kalau Ananda melafalkan kembali 10 persepsi ini kepada Bante Girimananda, maka dia akan bisa sembuh sekejap juga gitu. Jadi Buddha meminta Bante Ananda untuk membacakan 10 persepsi ini kepada Bante Girimananda. Katama jananda anicca senya Idananda bhikkhu arinya gato wa ruka mula gato wa sunyagara gato wa iti piti sinji kati rupa anicca vedana anicca senya anicca sankara anicca vinyana aniccanti iti me supinca supadana khandesu anicca nupasi viharati. Now, Buddha using the five khanda. No, pincha khanda, upadana khandi. No, pincha su upadana khandi. No, Buddha used five clinking aggregate method. No, so to explain that the possession of impermanent anicca sanya. Therefore, no, I today intro the Abhidhamma first because I have to explain according to Abhidhamma way. No, because in the sutta also they use the Abhidhamma word. No. Jadi di sini Buddha berkata ya kan, apa saja yang ke-10 itu gitu ya. Jadi ada anicasanya dan seterusnya. Jadi apa yang dimaksud dengan anicasanya? Nah, anicasanya ini adalah persepsi ketidakkekalan gitu kan. Di sini para bikhu, seorang bikhu berdiam di hutan atau di tempat atau di bawah pohon atau di tempat yang sunyi gitu ya. Kemudian um, merenungkan sebagaimana berikut ya. Bentukan bukan materi itu tidak permanen gitu ya. Materi itu berubah, perasaan berubah, persepsi juga berubah ya. Formasi-formasi batin juga berubah dan juga kesadaran juga berubah gitu ya. So ya. Jadi dengan demikian 5 agregat kemelekatan itu semua mengalami perubahan gitu. Jadi di sini pertama tadi saya kan membawa kita dengan memperkenalkan Abhidhamma karena di sini kita pakai istilah-istilah Abhidhamma juga untuk bahas Irimananda ini. Jadi pertama Buddha menjelaskan tentang anicca. Ini Buddha menggunakan skema 5 agregat yang menjadi dasar bagi kemelekatan ya, disebut sebagai pancu padana khanda. Nah, Ananda, what is anicca sanya, the possession of impermanent? Buddha asking question. This question is no need to answer, no, because Buddha, no, he want to answer, so he asked question, no. So he also asked, he also answer, no. Ida Ananda, no. Ida meaning in this dispensation, no. Ida means in this Buddha dispensation, Ananda is a vocative case. Bhikkhu, bhikkhu meaning is a yogi also we call the bhikkhu, no, no. Who has gone to the forest, Arinyagato, no? Rukhamulagato to the foot of the tree, or Sunyagalagato to an empty place. After that, he he contemplate. Thus, Rupa is anicca, no? Vedana is anicca, no? Senya is anicca. Sankhara, mental formation are anicca. No? Vijnana consciousness is a impermanent anicca. No? So thus, no, in regard to these 5 clinging aggregates, no, so he contemplate this 5 clinging aggregate, no, using the 5 khanda way, no. So he dwell contemplating the impermanent anicca, no.
This called the possession of the anicca sanya. Ayam wujati ananda anicca sanya. This is a vipassana practice. Jadi tadi pertama Buddha kan bertanya kan kepada Ananda, apa itu persepsi terhadap ketidakkekalan ya? Persepsi ketidakkekalan itu apa? Nah di sini Buddha bertanya sebenarnya bukan supaya Bante Ananda jawab gitu. Jadi Buddha bertanya karena Buddha mau menjelaskan. Nah setelah itu Buddha menjelaskan ya kan di sini ya Idananda, di si Ida Ananda, di sini Ananda gitu ya. Di sini itu maksudnya di dalam ajaran Buddha maksudnya gitu. Ananda seorang bikhu ya berdiam, seorang bikhu pergi ke hutan atau di bawah pohon atau ke tempat yang sunyi gitu. Kemudian berdiam dan merenungkan sebagai berikut gitu ya. Rupa tidak kekal gitu ya. Perasaan tidak kekal, persepsi tidak kekal, formasi batin tidak kekal, dan kesadaran juga tidak kekal. Demikianlah bikhu, demikianlah seorang berdiam dalam perenungan ketidakkekalan terhadap 5 agregat yang menjadi basis bagi kemelekatan gitu. Jadi di sana tadi Idananda itu lokatif gitu ya, menunjukkan itu kan di sini gitu ya. Kemudian ini yang terakhir belum dijawab. Ayam wujati ananda anicca sanya. Ya, kemudian yang terakhir sudah mengucapkan inilah Ananda yang disebut sebagai persepsi terhadap ketidakkekalan. So this five aggregate, five khanda, really there are Citta, Cetasika, Rupa only. Citta, Cetasika, Rupa. This Citta, Cetasika, Rupa become the five aggregates. So therefore, according to the thought process, here writing there, according to thought process, you can see, you can see the Nava here. Here Nava like 8, 5, 8, 8 or 9, 9 like that. So every mind movement, this circle is a consciousness. Beside the circle is a Chitisika. Chitisika is a Vedana, Sanya, Sankhara. So Vedana Khanda is only Vedana Chitisika only. Sanya is a Sanya Chitisika only. They are not changing the number, one only. But Sankhara Khanda always changing. Depend on the matter formation. So this A is a Chitisika, eight Chitisika only here, because this mind movement has a 8 Chetisika Sankhara Khanda only, So in this mind movement is a Sankhara Khanda is a 5, Chetisika only. So in this mind movement, this is a 8 only. This mind movement 8 or 9. This mind movement 9 like that. Depend on the meta formation, Sankhara Khanda, Chetisika are always changing. So remaining Chetisika is there Vedana Sanya or are for Sankhara Khanda, Chetisika. So Chetisika are how many? Altogether Chetisika are 52. 52, 52 Chetisika. Chitta is how many? Chitta is really one only. Depend on the condition. They are become 89. But in the mind movement, consciousness is one citta only, never the two citta. Why they become the 89 citta? Depend on the many conditions, they classify. Therefore, they become the in detail 89 citta. So citta, Cetisika, and another is a rupa.
No? Here is a rupa. No? Now rupa are totally 28. No? 28 rupa. No? So based on the four element, no? Based on the four element, no? Upada rupa also together. No? So one kalapa and another one kalapa are something different. No? Therefore they become totally 28. No? So Chitta Chitasika is a Nama, Rupa is a Rupa, so Nama Rupa. No? And also, no, according to five khanda, no, consciousness is a Vijnana khanda, Vedana is a Vedana khanda, Sanya is Sanya khanda, remaining Chitasika is a Sinkhara khanda. No? So therefore sometimes Nama become four khanda. No? No? Nama becomes the four khanda at the time, 4+1 at the time, five khanda like that. No? Therefore, Nama Rupa and five khanda are the same. No? Nama Rupa also, Chitta Jasika Rupa only. Five khanda also, Chitta Jasika Rupa only. No? Hmm. Oke. Nah, jadi yang disebut 5 agregat itu tidak lain sebenarnya hanyalah cita, cita, sika, dan rupa gitu ya. Jadi itu sebenarnya sama aja tadi. Nah, jadi cita-cita sika rupa ini apa gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ada diagram uh, proses kognitif kan. Di proses kognitif ini di dalam setiap bulatan itu mewakili satu satu formasi batin ya. Jadi di sana ada kesadaran, ada faktor-faktor mentalnya juga gitu ya. Nah, jadi contohnya kita ambil yang warna orange, bulatan yang warna orange itu kan kemudian ditarik garis ke atas gitu kan. Di atas itu ada beberapa bulatan. Nah, kita bedah satu-satu. Maksudnya satu bulatan orange itu terdiri atas beberapa bagian. Nah, di bagian yang di atas itu kan ada bulatan warna biru muda. Biru muda itu menggambarkan kesadaran. Jadi itu mewakili kesadaran. Jadi di dalam yang orange-orange itu terdiri atas satu kesadaran. Kemudian ada bulatan yang di sebelah kanannya kan ada satu bulatan besar, kemudian ada 3 bulatan kecil kan. 3 bulatan kecil itu mewakili 3 agregat yang lain, 3 agregat batin. Apa aja? Ya katakanlah yang hijau itu wedana gitu kan. Kemudian yang kuning itu sanya. Jadi ada wedana kan perasaannya. Kemudian yang kuning itu sanya kayak persepsi gitu kan. Nah, sisanya yang warna merah itu adalah sangkara kanda. Jadi formasi batin. Sangkara kanda ini sebenarnya terdiri atas beberapa cetasika, beberapa faktor-faktor mental. Berapa banyak faktor mentalnya itu diwakili oleh angka 8 tuh kalau kelihatan. Angka 8 tahu kan ya? 5 5 Oke, angka 8 itu artinya di sana di dalam formasi itu ada 8 cetasika lainnya gitu. Contohnya Witaka, Wicara, Adimoka gitu kan. Nah, jadi eh, satu yang warna biru itu Winyana Kanda. Kemudian kita katakanlah yang hijau kecil itu Wedana Kanda, lalu ada kuning yang atas tuh Sanya Kanda. Kemudian yang merah muda itu adalah Sangkara Kanda ya. Sangkara Kanda ini di dalamnya terdiri atas 8 cetasika untuk yang lingkaran orange. Kemudian kita pindah ke sebelahnya lingkaran yang hijau itu kan Cakhuwinyana ya. Di situ ada Winyana Kandanya ada, Wedana Kandanya ada, Sanya Kandanya ada. Kemudian ada sisa 5 cetasika universal lainnya selain Wedana dan Sanya kan. Nah, itu Sangkara Kandanya. Pindah lagi ke sebelahnya, yang warna kuning, itu ada satu Winyana Kanda, kemudian Wedana Kanda, Sanya Kanda juga ada. Sangkara Kandanya di situ ada 8 kan. Nah, kemudian yang pindah ke sebelahnya lagi di situ eh, itu bagian Sankirana berarti kan. Eh, yang biru muda itu Winyana Kanda, kemudian ada Wedana Kanda, Sanya Kandanya juga ada. Kemudian Sangkara Kandanya di situ ada 8 atau kalau disertai Piti 9 gitu.
Sebelahnya lagi itu 9. Oke, jadi sebenarnya cetasika itu ada berapa? Cetasika itu kan totalnya ada 52 gitu ya. Kombinasi dari 52 itu dia bisa muncul di bersama dengan satu kesadaran, cuma ada beberapa aja yang bisa muncul. Nah, jadi kesadaran itu sendiri sebenarnya cuma satu kan. Tapi karena dia berasosiasi dengan cetasika yang berbeda-beda, makanya cita itu jadi banyak. Jadi cita itu sebenarnya cuma satu. Tapi karena berasosiasinya beda, maka jadi banyak jenis citanya. Ada 89 atau 121 gitu. Nah, kemudian rupa itu ada 28 jenis ya kan. Yaitu ada 4 elemen utama dan juga sisanya materi turunan. Ya kan 24 materi turunan. Nah, jadi totalnya di dalam satu satu momen di situ ada formasi ada kumpulan-kumpulan fenomena batin ya, winyana, wedana, sanya, sankhara gitu kan, dan juga ada fenomena materinya itu yang disebut rupa khanda. Jadi di sini 5 agregat itu lengkap gitu. Nah, jadi 5 agregat ini yang tadinya kita juga kenal sebagai nama rupa seperti itu. So just hearing the five khanda also allow the parami. So Buddha time when the couple, husband and wife, in the previous slide they already hearing that this five khanda, no? Vedana, Sanya, Sankhara, Vijnana, and Rupa khanda like that. So this Buddha time they attain the arashi. No, just this also good parami, yeah, hearing the five khanda. Mm. Ini kata saya doa ya. Hanya dengan mendengar 5 agregat ini pun ya, rupa khanda, wedana khanda, sanya khanda, sankhara khanda, winyana khanda kayak gitu ya. Itu juga bisa menjadi parami kita ya. Bahkan ada beberapa kasus ya di zaman Buddha, mereka sepasang suami istri hanya mendengar perulangan tentang 5 agregat ini pun mereka mencapai kesucian gitu ya, arahat tadi ya. Jadi mendengarkan 5 agregat itu aja juga udah mengumpulkan parami yang cukup besar. So this mind also, this mind also, nama also, some are Vitimutta Citta, some are Viti Citta. No? Vitimutta meaning is sometimes no thought process right at the time, no, Vega mind have to arise always. No? Like the sleeping time, we don't know the present object, no? Sleeping time. We don't know the present object. At that time, Bhuvenga mind arises maybe continuously. So with Bhuvenga is not the Viti Citta, not thought process, no? They are Viti Mota, no? Viti free, thought free Citta, no? There are two kind of the nama there. Some are Viti Citta, not, second is a Viti Mota Citta. So in Viti Mota Citta, first Bhuvenga is called Parisandi Citta, no? First, in the one light, first Bhuvenga is called Padisandi, last Bhuvenga is the Tuti. So between the Padisandi and Tuti, no, there is a no thought process. At that time, Bhuvenga mind arises. No? So this Bhuvenga is what we call Bhuvenga only. No? So there are Padisandi, Bhuvenga, Tuti. They all are like that, Bhuvenga like that. No? First Bhuvenga called Padisandi, last Bhuvenga is a Tuti. No? Oke, jadi di sini yang disebut sebagai nama atau fenomena batin itu juga bisa dibagi menjadi 2 jenis. Ada fenomena batin yang di dalam proses, ada fenomena batin yang terbebas dari proses gitu ya. Maksudnya di sini adalah proses kognitif. Nah, jadi yang di dalam proses kognitif itu disebut sebagai witi cita ya, beserta cetasikanya gitu ya. Kemudian ada yang di luar dari proses kognitif itu disebut sebagai witi muta cita. Nah, jadi tadi kita udah membahas yang witi cita, yang di luar dari witi cita ini disebut witi muta cita.
sebagian besar terdiri atas kesadaran yang disebut sebagai bawangga atau kesadaran penyambung kehidupan gitu kan. Karena di sini ketika tidak ada proses kognitif, maka kesadaran itu tetap harus berlanjut gitu. Jadi yang muncul di sini adalah bawangga. Di antara satu proses kognitif dengan proses kognitif yang lain, itu selalu diisi dengan bawangga gitu. Nah, jadi yang disebut sebagai fenomena batin tadi, dia ada yang di dalam proses, ada yang di luar proses. Di luar proses ini, tadi kan disebut bawangga, tapi bawangga yang pertama kali muncul dalam satu rentetan kehidupan, itu disebut sebagai patisandi cita, yaitu kesadaran kelahiran kembali. Kemudian bawangga yang terakhir muncul itu disebut sebagai cuti cita atau kesadaran pemutus kehidupan gitu ya, kesadaran kematian. Nah, jadi di antara patisandi dan cuti di situ kan bisa muncul banyak proses kognitif, tapi kalau tidak ada proses kognitif maka kesadaran bawangga lah yang muncul. Jadi ketika tidur, misalkan kita tertidur, terlelap gitu ya, tidak ada objek yang muncul, maka arus batin dia tetap berjalan, tapi yang muncul adalah kesadaran bawangga ini. So Bodhisattva data is right because the previous karma. No? Previous karma, this previous karma also surrounded by the kilesa. No? So kilesa and karma made the one life. This is very simple. You can be always remember kilesa and karma made one life. Always like that. No? Kilesa and karma they made new life like that. So for example, when one the yogi in the park, no? Previous life she is a sailor. No? She now she is a lady, now woman. Previous life she is a very famous sailor. No? A Abhidhamma sailor like that. No? But near that time, when the family visit to Seattle, at that time this father mother bring the small girl, their daughter like that. Their daughter is a very clever daughter maybe. So this family is a rich family. No? So this daughter also very clever. Seeing that this daughter, this Seattle has a little bit inclined, admire to this small girl like that, little girl. So this near that time, near that time, at that time. At that time, no, near that time, mind is very weak, like that. No, mind is a weak. So this shadow has a lot of punya, no, but near that time, she saw this little girl in the rich family little girl, like that. No, clever lady. So she inclined, she a little bit admired this hero, admired to this little girl. Therefore, this hero began that in this like the woman. So this woman like is called five khanda. According to Pradija Sopada, no, Aweja Sankara made the Vinyana. This is a Pradisandi mind. This Pradisandi Vinyana, there is a five khanda. No. This Pradisandi Nama also arrive based on the Rupa, especially the Haryavatu. No? So this base Rupa are Rupa Khana. No? So Pradisandi mind is a consciousness. Associated meta formation are many Chitisika. No? Vedana, Senya, and Sankhara. No? So Vedana is a Vedana Khana, Senya Khana, Sankhara is a Sankhara Khana. No? So Nama Khanda is a 4, Rupa Khanda is 1. Altogether, how many Khanda? 5 Khanda. No? So this woman has a 5 Khanda produced by previous karma surrounded by kilesa. No? Oke, jadi di sini kesadaran kelahiran kembali itu merupakan resultan, ya kan? Dia kan merupakan resultan
Resultan dari apa? Dari karma yang telah dilakukan di masa lampaunya gitu. Nah, jadi seseorang melakukan karma itu juga karena diselubungi oleh kilesa. Ya, seorang melakukan perbuatan baik atau buruk itu didorong oleh adanya kilesa sebenarnya. Jadi sangat mudah di sini lingkarannya dari kilesa menghasilkan karma baru. Kemudian karma baru ini bisa menghasilkan berbagai kelahiran yang akan datang, seperti itu singkatnya. Jadi tadi saya sudah memberikan sedikit contoh ya, ada satu yogi di Myanmar. Uh, jadi beliau ini perempuan ya, yoginya perempuan. Jadi di kehidupan lampaunya dia adalah seorang sayadaw yang menguasai abhidhamma. Nah, jadi ketika menjelang kematian Sayadaw ini, pada saat itu ada seorang umat yang datang menjenguk Sayadaw itu, tapi umat ini membawa seorang anak perempuan yang pintar gitulah istilahnya. Jadi Shadow ini ketika melihat anak perempuan yang pintar tadi, dia sedikit kagum gitu, sedikit kagum sama anak perempuan. Tapi karena Shadow ini sudah menjelang kematian, batinnya pada saat itu sudah melemah gitu ya. Jadi hanya dengan sedikit condong ke perempuan itu, ya, maka seketika setelah mati terlahir kembali jadi perempuan. Nah, jadi di sini kalau kita bedah secara hubungannya, uh, shadow yang di kehidupan lampau tadi, ya dia ada awija dan sankhara gitu ya, karena ada ketidaktahuan dan ada apa perbuatan, maka kelahiran selanjutnya dia menjadi seorang perempuan, yaitu kalau secara ke, kebenaran hakikinya kan perempuan itu tidak lain adalah lima agregat kan, lima agregat. Jadi pada momen kelahiran kembali dari perempuan tadi, dari yogi tadi gitu ya, maka di sana juga lima agregat itu sudah ada. Jadi kesadaran kelahiran kembali itu bisa muncul karena bergantung dengan materi juga, ya materi yang muncul bersamaan dengannya, yaitu terutama ada materi hadayawatu atau materi landasan jantung. Nah, jadi bergantung pada materi hadewatu ini, maka kesadaran kelahiran kembali, patisandicita, dia bisa muncul bersamaan sebenarnya. Nah, jadi patisandicita ini juga muncul, dia tidak hanya sendirian. Patisandicita ini muncul beserta dengan faktor-faktor mental lainnya, yaitu di sana ada agregat perasaan, agregat persepsi, dan ada agregat formasi-formasi batin. Jadi kesadaran kelahiran kembali itu sendiri adalah agregat kesadaran dan materi yang muncul bersamanya tadi adalah agregat materi. Jadi di situ yang disebut sebagai lima agregat gitu ya pada saat kelahiran kembali. So because the previous karma, no? Parisandi consciousness, etc., no? The whole life, many consciousness arise, no? Depend on the condition, no? Not only Parisandi Vijnana, no? Now we have the no Parisandi time, no? So now also because of our karma, they produce our consciousness, no? This resultant consciousness, no? Especially the Bhuvenga consciousness, no? So now we at sleeping time, our mind is a Bhuvenga mind mostly. It's not dream. No? Dream at the time thought process like. It's no dream at the time all our Bhuvenga mind state. So this Bhuvenga mind also produced by previous karma like. No? The same like Pridisandi karma. Jadi bukan hanya di momen kelahiran kembali, tetapi kayak sekarang kan ini disebut sebagai momen keberlangsungan kan, jadi bukan di kelahiran kembali lagi. Ya, walaupun di momen kelangsungan seperti ini, ya sehari-hari kita ini, itu juga ada kesadaran-kesadaran yang merupakan resultan dari karma masa lampau atau karma yang sebelumnya gitu.
Jadi karma ini tetap menghasilkan kesadaran-kesadaran baru, terutama kesadaran resultan, salah satunya kesadaran bawangga. Kesadaran bawangga ini dihasilkan juga oleh karma yang sama dengan yang menghasilkan patisandi tadi, gitu. Jadi misalkan ketika kita tertidur ya, ketika kita tidur lelap tanpa mimpi, maka yang muncul di sana adalah kesadaran-kesadaran bawangga. Jadi semua kesadaran bawangga itu juga dihasilkan oleh karma yang sama dengan kelahiran kembali kita. Nah, kalau kita misalkan tidur dan ada mimpi, pada saat itu bukan bawangga lagi, tapi ada proses kognitif. Jadi kalau kita bermimpi itu proses kognitif muncul. Tapi kalau nggak ada mimpi sama sekali, nah itu bawangga semua. Itu juga merupakan hasil dari karma. We are not yet arranged at that time. Surely we must accept the one life. No? Because we are not yet arahant, right? Even though we are always with idame punya nibbana sapajayo hotu, but cannot reach directly to the nibbana. No? Have to accept one life. At that time, near that time, this mind is inclined mind are very important. So this hero inclined to the admire this little girl. At the time, this hero became the woman. So in Buddha time was the one man called the Gosaka. Gosaka, very good voice. Gosaka. No? So one life, no, he was a dog. No? At the dog time, no, Puna is always invite the no, Pichika Buddha for lunch. And then this dog always welcome to the Pichika Buddha using the voice. No, welcome voice. And also show the way, no, using the voice. Now this karma make the in this slide the good voice. So before dog, no, he is a poor man. So one day he traveled on the way, and then he reached to the one village. This village, one the house offering food, no, offering food using the rice and milk, cow milk. So like the milk rice like that. And then she very hungry. He very hungry. He poor, right? He also hungry, so he eat a lot. He eat fish by fish donut like that. This donut also has a one dog. This dog is belong to this donut. Always this donut eating, and also he give the food to his dog. Seeing the dog, no, he admire. Oh, this dog is better than me. This dog every day get a good food like that. He also eating and seeing the dog like that. No, this dog are very lucky dog. No, so the donor also love a lot to the dog. No, so and then he is a cannot be control his limitation. No, he eat a lot. So night time he cannot digest food. He died. And then he became a dog because he admired to the dog, right? So mine is a very straight like that. No, so daytime he admired the dog right at the time. So nighttime he died and he became a dog like that. Dog inside there, this dog, mother one. This dog is a female dog. He entered this mother one like that. So he became the dog in this house, say house. This is a real story, like. So Uttamananda careful. Human being also become the dog very easy, nah? Okay. Nah, jadi berdasarkan seperti inilah makanya kita selalu terlahir kembali gitu kan. Um, Selama kita masih belum mencapai kesucian arahat, maka kehidupan selanjutnya itu pasti tetap akan ada bagi kita. Ya, jadi kita tetap bisa mendapatkan satu kehidupan lagi dan seterusnya. Nah, jadi ada cerita di zaman Buddha, ada seorang pria bernama Gosaka.
Ya, pria Kosaka ini memiliki suara yang indah, gitu ya. Nah, jadi dia kenapa bisa memperoleh suara yang indah? Karena di kehidupan lampaunya dia adalah seekor anjing. Ya, tapi seekor anjing ini di so the same owner Right? who offer to the Pacheka Buddha is the same owner. This dog Yeah, say owner, house. Yeah, same house. Ya. say house. Say house. Yeah. Ya, jadi eh, dia dia bisa mendapatkan suara yang indah itu karena kehidupan sebelumnya dia adalah seekor anjing. Nah, sebagai anjing, ya kan, dia pemilik majikan dari si anjing ini suka berdana gitu. Jadi suatu hari majikan anjing ini mengundang Paceka Buddha untuk dana makan di rumahnya. Nah, jadi si anjing ini menyambut Paceka Buddha dengan suaranya, dengan lolongannya gitu kan, dengan apa? Dengan lolongannya dan mengarahkan Paceka Buddha supaya tahu jalan gitu masuk ke rumahnya gitu kan. Nah, karena karma tersebutlah makanya dia bisa terakhir sebagai pria dengan suara yang indah. Nah, tapi kenapa dia bisa terlahir sebagai anjing? Di kehidupan sebelumnya dia adalah seorang pria. Jadi sebelum jadi anjing dia juga adalah seorang pria, tapi seorang pria yang miskin. Nah, jadi seorang pria yang miskin ini suatu hari dia datang ketemu dengan si calon majikannya, calon majikannya tadi. Nah, jadi si pria miskin ini diberikan makan sama calon majikannya, sama pemilik rumah tadi. Nah, jadi karena dia kan kelaparan ya kan, dia dikasih makan berupa nasi susu ya. Jadi eh, karena kelaparan, dia langsung makan di sana juga. Dia makan bersamaan dengan si pemilik rumah tadi. Jadi sambil makan, si pemilik rumah, dia juga punya seekor anjing, anjing perempuan, anjing betina. Si pemilik rumah ini sambil dia makan, dia sambil kasih ke anjing betinanya gitu. Nah, si pria miskin tadi melihat pemilik rumah itu memberikan makan kepada anjingnya, dia berpikir gitu ya, oh rupanya anjing ini lebih beruntung daripada saya gitu ya. Dia masih bisa setiap hari dapat makan dari majikannya, sedangkan saya kelaparan gitu kan. Nah, tapi hari itu dia makan dengan sangat tamak ya, sampai terlalu kenyang. Malam harinya dia nggak sanggup untuk mencerna makanan itu. Akhirnya malam itu dia meninggal. Ya, dia meninggal, tapi karena pikirannya masih mengarah ke anjing betina tadi, dia langsung istilahnya masuk ke rahim si anjing betina tadi. Jadi anak anjingnya gitu. Jadi dia terlahir di rumah si pemilik rumah tadi yang berdana kepada dia. Nah, itulah kenapa dia terlahir sebagai anjing. Jadi di sini uh, pikiran itu sangat aneh gitu kan. Kita terlahir jadi apa? Itu semua tergantung sama pikiran kita condongnya kemana gitu. Dan juga perbuatan kita yang kita lakukan di masa lampau seperti itu. Sometimes mind make the effect to the rupa also. So my one friend, no, previous life, no, previous life he is a bhikkhu, no, now also bhikkhu. So when he born, no, his feet has a one scar like that, scar. And then he remember, no, he died, no, because the bit bitten by the snake. This snake is a very poisonous snake idea. Poisonous snake bite to him, at the time he suddenly died. No, after 1 month, his mother had a dream. No, so his her village bhikkhu, no, dream to to stay in your house like that. So this meaning is so this bhikkhu
No, this bhikkhu previous like that also bhikkhu. No, after biting the snake, he became the maybe ghost, maybe like that. No, after 1 month, he became human being again, like that. So bhikkhu like maybe ghost. After that, now the bhikkhu three like. So he all afraid a lot the snake now because he died biting by the snake. Uh, so this mother also the previous life there her devotee daughter. Her devotee daughter is his mother now. So her devotee daughter and he is the same age and then at the second past life. Second past life that her devotee daughter and this people are the same age like that. They are very friendly. They are very friendly, very friendly. Therefore, no, in this life, this daughter, this woman became his mother. No, he want to stay together like that. So there's a three life, no, three life. So second past life, he was a bhikkhu, and he died bitten by the snake. No, no. So 1 month. This 1 month is that he not remember. This 1 month maybe become the ghost, maybe like that. Ghost. No. So after 1 month, made the dream to his current mother. His current mother had dream. Oh, this bhikkhu want to come to stay. And then the mother agreed. Okay, you want to come like that. In the dream, like that. At that time, become the pregnant like that. So first life bhikkhu, second life ghost. Now also bhikkhu. Three life. Three life only lah. First life bhikkhu. After that ghost. Now also bhikkhu. Oh, so I'm confused. You said her devotee's daughter. His devotee. His Oh, devotee. His bhikkhu devotee daughter. Bhikkhu. Bhikkhu devotee daughter. So bhikkhu devotee daughter became now his mother. you say the daughter and this current bhikkhu is the same age. No, in the Yeah, second previous past life. life. Oh, okay. Second past life they are same age. Same age. So same age now is a different age lah now is because mother and son should not be same age. Right? So second life, this bhikkhu died at the time, maybe this daughter is around maybe more than 20, maybe like that. More than 20, maybe like daughter. No? His devotee daughter. His devotee daughter. So therefore, after 1 month passed away, after 1 month, he became the human being again. No? So this plant became the mala now. Plant became the mala. Oke. Jadi uh, ada satu cerita lagi gitu ya. Ada temannya saya Dao ya. Sekarang dia adalah seorang biku. Biku ini terlahir dengan di kakinya itu ada bekas ada satu bekas luka gitu. Jadi biku ini yang sekarang di kakinya ada bekas luka. Nah, jadi biku ini dia juga ingat kehidupan lampaunya. Tapi dia ingatnya sebulan sebelum dia lahir. Jadi sebulan sebelum dia lahir, dia mati sebagai seorang biku. Oke. Jadi ketika dia mati, dia adalah seorang biku, kemudian ada jarak sebulan, habis itu baru dia lahir lagi sekarang sebagai temannya Sedo yang ada bekas lukanya itu. Nah, jadi kemungkinan jarak satu bulannya itu dia mungkin terlahir sebagai peta kali ya, karena dia nggak ingat gitu kan kelahirannya. Jadi di kehidupan yang berarti dua kehidupan sebelumnya gitu kan, dua kehidupan sebelumnya yang pas dia jadi biku dulu, dia meninggal karena kakinya digigit sama seekor ular berbisa.
Makanya sekarang ada bekas luka itu kan. Nah, tapi menariknya di sini, di kehidupan yang sebelumnya, ya kan, dia ada seorang seorang umat perempuan. Seorang umat perempuan ini, seorang umat perempuan ini punya anak perempuan. Anak perempuannya itu seumuran dengan dengan dia di kehidupan lampau gitu. Nah, kemudian setelah meninggal, pas menjelang kelahirannya, dia muncul mimpi di anak perempuan itu tadi. Muncul mimpi bahwa si bikhu tadi mau datang. Boleh nggak saya datang gitu kan. Jadi si anak perempuan ini pun menyetujuinya, boleh, boleh gitu kan. Boleh, boleh, tahu-tahu si bikhu yang sekarang itu lahir sebagai anaknya si anak perempuan tadi. Jadi dia sekarang lahir sebagai anak dari yang sebelumnya merupakan teman dia gitu. Hmm, paham ya? Oh, nggak ngerti. Oke, oke, ulang. Jadi gini, sekarang dia seorang biku, katakanlah biku B, ya, B. B ini adalah temannya saya Dao. Temannya saya Dao, dia punya bekas luka di kakinya. Nah, itu karena di kehidupan sebelumnya ketika dia menjadi seorang biku sebagai A ini dia mati karena digigit ular, ya kan? Nah, si A ini mati digigit ular, makanya dia sekarang terlahir sebagai B. Tapi dia ingatnya itu ada jarak 1 bulan dari kematiannya dengan kelahiran kembalinya. Nah, mungkin 1 bulan ini adalah ketika dia lahir sebagai peta gitu kan. Oke, singkat cerita si A ini dulunya dia punya umat. Ya, umat ini ada anak perempuan yang seumuran dengan si A. Nah, temannya berarti kan, temannya si A ini. Nah, jadi setelah dia meninggal, sebulan kemudian dia muncul di mimpi si perempuan tadi, si temannya itu. Dia muncul di mimpinya, bilang saya mau datang, boleh nggak gitu. Terus si perempuan tadi bilang oke, datang silakan gitu kan. Tahu-taunya dia bilang oke, malah dia munculnya sebagai B, sebagai anak dari si perempuan tadi. Nah, jadi perempuan tadi adalah teman dia, sekarang malah jadi mamanya gitu. Paham ya? Okay, okay. Oke. So this Vijnana Namarupa, na, na Salayana. So Vijnana Namarupa Salayana. They are all are Namarupa 5 only. No? So Bodhisattva time, not yet full Salayana. No? So especially Chakupasara not yet arrived in the Bodhisattva time. No? Bodhisattva time not yet I. 11 week after Bodhisattva only the Chakupasara start. No? 11 weeks after Bodhisattva. No? So slowly Salayana also full like that. No? Hmm. Vijnana, Nama Rupa Salayana, all are before all that previous karma like that. No? Mostly. Oke, jadi balik lagi ke sini. Itu tadi kan ada winyana, kesadaran. Kemudian ada nama rupa. Itu di sini nama rupanya adalah semua yang selain winyana itu. Oke kan? Nah, tapi di masa kelahiran kembali, di momen kelahiran kembali, di sana salayatana ini adalah 6 landasan indera di panca indera plus pikiran gitu kan. 6 landasan indera ini belum lengkap di momen kelahiran kembali. Karena pada saat itu cuma ada tubuh dan ada pikiran kan. Uh, Misalkan mata itu belum terbentuk pada saat momen kelahiran kembali gitu. Jadi uh, mata itu cuman muncul setidaknya 11 minggu setelah kelahiran kembali. Barulah bisa muncul yang disebut sebagai sensitivitas mata, materi sensitivitas mata, cakupasada gitu. Nah, tapi pelan-pelan mulai dari mata gitu kan, pelan-pelan semua enam
landasan indera tadi menjadi lengkap. Ya, mata muncul, kemudian telinga, dan seterusnya kan. Akhirnya lengkap 6 landasan indera. Itu yang disebut sebagai salayatana. For Deva, they arrive same time with the Pradisandi. For Deva. Because they are spontaneous born, no? So all the pasada also, no, also arrive together. No? Nah, jadi itu tadi bagi kita. Tapi bagi dewa, dewa itu kan lahir secara spontan kan. Seketika lahir langsung lengkap. Jadi 6 landasan inderanya langsung lengkap di momen kelahiran. Artinya ketika lahir itu langsung ada materi sensitivitas mata, sensitivitas telinga, dan seterusnya. 5 itu udah lengkap, plus ada landasan jantung juga dan batin gitu ya. Maka bagi dewa salayatana itu di momen kelahiran kembali langsung ada. So for Brahma is a Chakku Pasada and Sota Pasada only they have. Sri ayatana. Chakku and Sota only they have. Hmm. They no need to eat. No, no Jiva Pasada. No Kana Pasada, no Kaya Pasada. No. Because Dhamma eye for see the Buddha. He either to listen Dhamma. Right? Sometimes they also to teach the Dhamma. No? So Brahma and Deva are different therefore. No? Okay, this Salayana also, no, Buddha used in the Grimana Sutta here. No? In the Girivanada Sutta, Buddha used Salayana way in the Anatta Sanya. No, here. Second. Kadamacha Nanda Nata Senya Ida Nanda Bhikurinya Gatowa Rukha Mula Gatowa Sunyagala Gatowa Idibri Senje Gati Chakwanata Rupanata Sotanata Satanata Gananata Gandanata Jivanata Rasanata Kayanata Horabanata Manonata Dhamanata Di Idi Imesu Chasu Jatika Vairesu Ayananesu Anatta Nupasi Viharati. So this is Ayadana way. 12 Ayadana. No? So 12 Ayadana and Nama Rupa are the same. No? Nama is at 1.5. Rupa is at 10.5. So 1.5 plus 10.5 together, totally 12. No? This classified like that. Nama only 1.5 only. Rupa kind of more. Because some yogi, they are confused a lot in the rupa, not the nama. They have to make clear for them. Therefore, Buddha used the Ayatana way. Ayatana way. So rupa khanda 10.5. No? So you can see, no? Chakku also rupa, khala also rupa, sota also rupa, sota pasada, sada the sound also rupa, ghana, no? Nose. No, Ghana Pasada also Rupa, Ganda also, Sama also Rupa, Jiva Pasada also Rupa, Rasa Tate also Rupa, no? Kaya Pasada also Rupa, Potaba also Rupa. No? Potaba is a Patui, Tejo, Vayo, 3 elements for Potaba, no? Mano here, Mano is a Nama, all consonant for Mano, no? Dhamma is a Nama and Rupa mixing together, no? So therefore, no? Rupa is a 10.5, Nama is a 1.5. No? 10.5 plus 1.5, totally 12. This is called 12 ayana. No, Nibbana also here. Eh? Nibbana also here. Okay, because the object of vipassana is not nibbana, no? Excluded. All Lokuttara Dhamma are excluded from the object of vipassana. So vipassana time no need to contemplate Lokuttara Dhamma. No? Therefore, no. So this is for vipassana practice like that. No? So only with emphasize nama rupa only. Nah, jadi tadi kan dewa itu semua 6 landasan inderanya langsung muncul spontan ya kan. Tapi bagi Brahma, walaupun kelahirannya juga spontan, yaitu tidak 6 landasan yang muncul.
Karena bagi Brahma, dia dari panca indera itu cuma ada mata dan telinga. Dia nggak ada hidung, nggak ada lidah, nggak ada tubuh juga, nggak ada sensitivitas tubuhnya gitu. Karena dewa itu cuman punya mata untuk melihat Buddha gitu kan, telinga untuk mendengar dhamma gitu. Jadi nggak perlu cium bau, nggak perlu makan, nggak perlu menyentuh gitu. Nah, itu Brahma. Makanya bagi Brahma itu beda dengan dewa ya. Kalau dewa 6 ayatana itu lengkap, ya 6 landasan indera namanya ayatana itu lengkap. Gitu. Tapi Brahma nggak lengkap. Oke, jadi di bagian kedua ya Buddha melanjutkan persepsi yang kedua itu disebut sebagai anatta sanya, yaitu persepsi tanpa diri. Nah, jadi ditanya lagi apa itu persepsi tanpa diri? Di sini Ananda ya, seorang bikhu pergi ke hutan, duduk di bawah pohon, di kaki pohon, pergi ke hutan atau ke bawah atau ke kaki pohon gitu ya, atau ke tempat yang sunyi, kemudian merenungkan ya, mata itu bukan diri, ya, bentuk-bentuk juga bukan diri, telinga bukan diri, suara bukan diri, hidung bukan diri, bau bukan diri, lidah bukan diri, rasa bukan diri, tubuh bukan diri, sentuhan bukan diri, pikiran bukan diri, objek batin juga bukan diri, gitu ya. Demikianlah seorang berdiam dalam perenungan terhadap tanpa diri gitu. Demikianlah yang disebut persepsi tanpa diri. Nah, jadi di sini Buddha beda dengan yang tadi. Kalau tadi kan pakai skema 5 agregat. Di sini Buddha menggunakan skema 12 ayatana namanya. Jadi 12 ayatana ini terdiri atas 6 landasan indera internal dan 6 objeknya. Gitu. Objek inderanya. Nah, jadi kadang Buddha beda gitu ya pakai skema ini. Beberapa orang yang mereka sudah oke dengan materi tapi bagi batin itu masih kurang paham, maka Buddha pakai skema 5 agregat. Tapi di sini bagi orang yang secara batin udah oke, dia udah tahu tentang batin tapi secara fenomena materinya dia masih bingung. Nah, Buddha pakai skema 12 ayat tanah ini. Kenapa? Karena kalau di 5 agregat tadi kan 4 itu batin, 1 itu materi. Kalau di sini 10,5 itu materi. Jadi batin itu cuma 1,5. Kenapa ada setengahnya gitu? Karena di Dhammayatana itu sebenarnya 2 bagian. Ada materi juga ada, batin juga ada di sana. Oke, jadi apa aja itu 12 ayat tanah? Tadi ada mata. Mata ini maksudnya adalah unsur bening mata atau sensitivitas mata. Kemudian telinga itu sensitivitas telinga, hidung, lidah, tubuh sama ya sensitivitas. Kemudian mano di situ adalah pikiran, ya adalah batin gitu ya. Atau di sini berarti uh, ya kesadarannya gitu. Lalu rupa itu adalah bentuk, maksudnya di sini adalah objek mata, itu warna kan, kumpulan dari warna. Suara itu adalah materi suara, bau materi bau, rasa materi rasa, dan juga potaba itu materi potaba itu kan objek sentuhan kan, itu terdiri atas 3 jenis materi, yaitu ada materi unsur tanah, unsur api, dan unsur angin ya. Sisanya selain dari 11 yang disebutkan itu masuk dalam Dhammayatana, objek mental, objek batin gitu. Ya, maka dari itu di objek batin itu ada materi dan ada batin juga. Nah, jadi 12 ayat tanah ini sebenarnya dia sama aja dengan cita-cita sika rupa ya. Tadi saya tanya kan di 12 ayat tanah ini sebenarnya nibbana juga termasuk. Tapi nibbana di sini kita tetap keluarin karena apa? Karena di sini kan konteksnya sedang berlatih vipassana. Sedangkan nibbana itu bukan objek vipassana gitu. Jadi walaupun 12 ayat tanah ada nibbana, tapi di sini kita tetap cuman pakai yang cita-cita sika rupa. Jadi sama dengan 5 agregat gitu.
cuman objek yang menjadi perenungan vipassana aja. So Dhammayatana, Dhammayatana, not to say. Dhammayataya. Dhammayatana. Dhammayatana is a programming for Oh, Dhammayataya. and Dhammaramana are the same. Dhammayatana. No. Now that we call the pilgrimage to the Buddha Gaya for Dhammayatara. Oh, Dhammayatana. Jadi di sini Dhammayatana ya, Dhamma Ayatana, bukan Dhammayatra. Kalau Dhammayatra itu ke India. Gitu. Okay, so for example, Chakkucha, Paticca, Rupecha, Upecha is Chakku Vinyan. So now every project is trying to do the pasada like that. No? So even though we are now giving tomato, many color others try to our Chakku pasada. And also some others try our soda pasada. And also the tangible others try to my body. No, but I cannot pay attention together same time. No, so only one time one project only can pay attention. No, so sometimes I pay attention that my computer screen. Sometimes my attention to the Tadasu or like that. No, different attention. Depend on the attention. No, at that consciousness right. Sometimes Chakku Vinyana arise. Sometimes Sota Vinyana arise. Sometimes Kaya Vinyana arise. Depend on the attention. Even though many objects are strike together, same time strike together. No, but we can pay attention only one object only. No? So for example, no. So here this check Rupa Yadana, no? This visible object, no? Visible object for Rupa Yadana. Sometimes they also translate Kala. Visible object is better, no? Visible. This Rupa Yadana strike to the eye, no? Chakupasada. So Chakayadana is a Rupa. This Kala also Rupa, no? This is called Rupa Khanda, no? At that time, no? Eye consciousness arises. So consciousness is a Vijnana Khanda. Together with the eye consciousness, no, seven the Kitisika arise. Among the seven, Vedana is a Vedana Khanda, Senya is Senya Khanda, remaining five is a Sankhara Khanda. No? So at that time, this consciousness is called Manayadana. No? All Kitisika is called Dhammayadana. No? So at that time, how many ayadana? The visible object is a Rupayadana. No? The base is a Chakayana. The mind consciousness is Manayadana. No? Associated metaphyta is a Dhammayadana. No? Four ayadana arise in the one mind movement. No? So have to contemplate Vipassana at that time. No? At that time we need the Samadhi. Samadhi Bhikkhui Bhaveta Buddha said. Have to develop Samadhi. No? Samadhi. Oke, jadi dengan adanya mata, ada objek mata, yaitu bentuk tadi kan, dan adanya kontak antara mata dengan objek mata, maka kesadaran mata bisa muncul, ya gitu ya. Jadi kontak antara mata, objek dan kesadaran ini, ya, makanya bisa terjadi yang disebut sebagai melihat. Oke, jadi di sehari-hari ya, itu kan sebenarnya ada banyak sekali objek yang muncul kan. Jadi ketika kita sedang duduk di situ, di sini kan kita juga melihat ke depan, kita juga mendengar suara ini gitu kan. Jadi objek bentukan ada, objek suara ada, objek sentuhan ada gitu kan. Tapi kita tidak bisa tahu semua objek itu sekaligus. Kita cuma bisa tahu secara bergantian gitu. Pada satu proses, pada satu proses kognitif, hanya satu objek yang bisa kita ketahui. Jadi maksudnya ini kadangkala
ketika kita melihat, ketika saya Dao melihat, kadang melihat ke laptop, objek laptop yang masuk ya, objek bentuk laptop. Kadang melihat ke Dokter Susanto, objek Dokter Susanto yang muncul gitu kan. Nah, dalam satu proses kognitif seperti yang kita lihat di sini, ini adalah proses kognitif pintu mata, proses kognitif untuk melihat ya. Jadi di sini pertama rupa yatana muncul. Rupa yatana itu masih objek bentuk. Kadang disebut juga sebagai warna. Tapi saya udah bilang lebih cocok disebut sebagai objek penglihatan. Ya. Jadi objek penglihatan itu muncul ya garis yang hijau. Kemudian beberapa kesadaran muncul lenyap gitu kan. Nah sampai ke yang warna hijau itu, yang warna hijau itu kita sebut sebagai cakhu winyana, kesadaran mata. Nah, jadi kesadaran mata ini muncul bergantung pada materi yang disebut sebagai cakhayatana. Cakhayatana ini tidak lain adalah cakku pasada, objek sensitivitas mata. Jadi bergantung pada objek sensitivitas mata, bergantung pada materi sensitivitas mata, sorry, maka kesadaran mata itu bisa muncul. Oke. Kesadaran mata itu bisa muncul, dia tidak sendiri, melainkan bersama dengan 7 faktor-faktor mental, 7 cetasika, yaitu apa aja, ada perasaan, ada persepsi, dan ada 5 yang lainnya gitu kan, phasa dan seterusnya. Nah, jadi di sini kalau kita kaji dalam 12 ayat tanah tadi, ya, di satu momen yang warna hijau itu, tadi objek rupayatana masih ada, ya kan? Objek rupayatana, objek bentuk itu masih ada. Objek mata, materi mata, materi sensitivitas mata, cakayatana itu juga ada. Jadi cakayatana ada, rupayatana ada, kemudian kesadaran mata, cakuwinya, nah itu disebut sebagai uh, manayatana, ya, manayatana yang nomor 11 tadi. Ya. Kemudian cetasikanya, yaitu 7 cetasika universal, Wedana, Sanya, Pasa, dan seterusnya, itu disebut sebagai Dhamma Yatana. Oke, jadi totalnya di sini ada 4 ayat tanah yang berada di satu momen yang sama gitu. Yaitu Cakuyatana, Cakayatana, Rupayatana, Manayatana, dan Damayatana. Nah, terhadap 4 ayat tanah ini dalam satu momen ini, kita perlu merenungkan yang tanpa diri tadi, yang anatasanya tadi. Jadi inilah proses kita bisa merenungkan dalam tahapan wipasana gitu. Jadi makanya untuk bisa melihat sedetail ini, kita perlu yang namanya samadhi atau konsentrasi. Karena hanya dengan samadhilah baru kita bisa melihat fenomena itu dengan seapa adanya, dengan jelas gitu. Anatta senya means that not atta. Not atta. Atta is a two kind of atta. No? One is a Brahma atta, creator. Another jiva atta, no? Created soul. No, both are nothing like that. So seeing the only nama rupa only ayatana only, at the time we can get the possession of the non-self, anatta senya. No creator, no created. Only the cause also nama rupa only, effect also nama rupa only, or ayatana only. No? Can get such kind of the anatta senya. No? Seeing the ayatana way. No? Hmm. Nah, jadi yang disebut sebagai anatta itu adalah kata an dan atta. Jadi atta itu adalah diri, dengan an itu tidak atau tanpa gitu. Jadi tanpa diri ya. Nah, jadi atta itu sendiri ada 2 jenis secara umum. Atta itu dibagi menjadi 2 jenis yaitu parama atta, parama atta dan jiwa atta. Jiwa ada. Nah, parama atta ini Jiwa. atau atta yang tertinggi ini yang kita kenal sebagai sebutan orang awam itu adalah pencipta. Sedangkan jiwa atta adalah yang diciptakan. Tapi yang disebut sebagai anatta ini adalah baik pencipta maupun yang diciptakan itu dua-duanya nggak ada. Gitu. Jadi tidak ada pencipta dan juga tidak ada yang diciptakan. Itu. Nah, kita perlu menenungkan demikian. Ya, jadi ketika kita
mengatakan ada yang melihat, katakanlah. Siapa yang melihat? Sebenarnya tidak ada yang melihat, karena yang melihat itu apa? 4 ayatana, ya kan? Yang melihat itu cuman cakayatana, rupayatana, manayatana, dan damayatana. Jadi tidak ada diri di sana. Tidak ada siapapun yang melihat gitu. The really Jadi, creator is a your karma. Your karma is a your creator. nah, jadi dengan merenungkan demikian, kita pecah semuanya itu menjadi 12 ayatana, maka kita tidak bisa lagi menemukan diri itu di mana gitu. Barulah kita bisa merealisasi bahwa diri itu tidak ada. Semuanya cuma 12 ayatana yang berputar-putar. Nah, jadi ya, sebenarnya yang menciptakan itu ada atau tidak? Ada. Tapi siapa? Itu pertanyaan yang salah. Yang benar adalah yang menciptakan itu adalah kama. Yeah. Sabhisata Kama Saka, Buddha already said, right? Sometimes someone asking to you, now, who is your creator? Our creator is our karma. Yeah. Jadi seperti Buddha sering bilang kan sabesata kamasaka, semua makhluk itu diciptakan oleh karmanya sendiri kan. Dan jadi kalau ditanya siapa pencipta kamu, kama gitu. So to understand this nature, we need the samadhi. No? We need samadhi. Therefore, so this Krivananda Sutta, Buddha explain another senya, Asubha senya. No? This Asubha senya is a 32 parts of body. No? Katamacha nanda asubha senya idananda bhikkhu imameva kayan udam padadalato kisa mantaka tajamriyantam puranana bhakarasa asujino pechavakati ati ima samekaye kisa lo manaka danda tejo masanaru ati mejan wakam adaya yakana kiloma kambiya kappa basa anda guna uriya krisa matalukan Paitan Sima Bhubo Loita Sido Mido Asu Asakelo Senganika Lasika Mutandi Iti Imasame Kaye Asuba Nuba Siviarati Yang Ujadananda Asuba Senya. So Kaya Kata Siti, 32 parts of body. No? So in the Pali, only 31 only, not Mathalugan. No? Mathalugan is I act. No? Because according to the Bodhisattva this Mathalugan also already added by Paribhasa Sariputra. Even though in the Pali, no Mathalugan, no? Because Mathalugan is, according to no Pali, they are under the bone marrow. So the blade is inside the skull, right? Inside the skull. So skull is a bone. Inside the skull is called bone marrow like that. No, therefore they not count that in the body, Mataluga. But different color. Bone marrow is not the black color. Black color and bone marrow color are different. No, therefore Sariputta at the Mataluga split the one part of the body. Therefore, according to the Bodhisattva method, there are 32 parts of body. According to Pali, only 31 only. No? Oke. Nah, yang ketiga, To develop concentration samadhi. ya, jadi tadi makanya perlu mengembangkan konsentrasi gitu ya. Yang kedua tadi. Oke, yang ketiga ini Buddha mengatakan persepsi yang ketiga adalah asubasanya, ya, persepsi terhadap kemenjijikan. Nah, di sini persepsi kemenjijikannya itu tadi dijelaskan gitu kan dari bawah kaki sampai atas, dari ujung rambut sampai bawah dan seterusnya, dibungkus oleh kulit. Itu semua menjijikkan ya. Jadi eh, rambut dan seterusnya ya, 32 bagian tubuh tadi kan. Demikianlah merenungkan kemenjijikan terhadap tubuh jasmani, berdiam dalam perenungan kemenjijikan terhadap tubuh jasmani. Oke, jadi tadi saya sudah menambahkan di situ ada kata mata lunggang. Mata lunggang ini artinya otak. Kenapa ditambahkan demikian? Karena sebenarnya di dalam Pali, di dalam teks Palinya itu sendiri, Buddha cuma menyebutkan 31 bagian tubuh. Tidak ada otak gitu. Nah, jadi
otak itu ditambahkannya di mana? Ditambahkannya di Patisambhidamagga. Patisambhidamagga ini adalah kitab yang yang berdasarkan Bante Sariputta. Jadi Bante Sariputta menambahkan yang satu bagian tubuh yang disebut otak. Makanya jadi ada 32 bagian tubuhnya. Ya. Tadinya 31. Kenapa 31 doang? Otak itu gimana gitu. Jadi otak itu dikelompokkan dalam sumsum tulang. Karena kan kalau kita lihat tulang, kemudian di dalam tulang itu apa namanya? Sumsum tulang ya kan. Nah, kita lihat otak. Otak itu kan di dalam tengkorak. Ya, di dalam tulang tengkorak itu ada otak. Maka otak itu disebut sebagai sumsum gitu. Sumsum dari tengkorak. Tapi kemudian diubah ditambahkan otak itu kenapa? Karena warna dari otak itu berbeda dengan warna sumsum tulang gitu. Makanya makanya ada pemisahan antara otak dengan sumsum tulang jadinya. So this particular manasikara can get the first jhana in your all 32 parts of body, no? First jhana. Now, based on first jhana, you can contemplate the vipassana, vicca dukkana to the sankhara dhamma. No? So all 32 parts of body can get the first jhana. No? Other 32 parts of body cannot get jhana, but can get upachara samadhi. Oke, jadi 32 bagian tubuh ini itu bisa dijadikan objek meditasi untuk mencapai jhana, ya, jhana pertama. Tapi di sini 32 bagian tubuh yang milik sendiri, yang bisa jadi objek yang untuk sampai ke jhana pertama. Kalau tadi yang kita gunakan 32 bagian tubuh orang lain, itu tidak bisa capai jhana pertama. Cuman bisa capai tahapan upacara samadhi, yaitu konsentrasi menjelang aja. Other 32 parts is there, like the chicken bone, the pig bone. Someone they want to eat, right? Chicken, chicken 32 parts of body, pig 32 parts of body. No, they not so repulsive, I think. Therefore cannot get jhanas. Nah, jadi jhana itu tadi dibutuhkan untuk masuk ke tahapan vipassana gitu kan. Nah, jadi yang disebut 32 bagian tubuh yang lain ya, itu bukan hanya orang, tapi misalkan tulang ayam atau tulang babi gitu ya, atau ya pokoknya 32 bagian tubuhnya ayam, 32 bagian tubuhnya babi, ya, dagingnya dan sebagainya itu tidak terlalu menjijikkan mungkin ya. Makanya nggak bisa capai jana pertama ya. Bahkan orang-orang masih pengen makan daging ayam gitu. Okay, tomorrow continue. If you have question, you may ask. Jadi bakal dilanjut besok. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Saya ingin bertanya mengenai Brahma itu kan tidak hanya mempunyai dua Indra. indriya, dan kan mulut itu tidak ada. Di bagaimana Brahma itu berkomunikasi, misalnya pas Brahma Sambati meminta dan mengajarkan agama itu komunikasinya pakai apa? Pertama. Yang kedua yang tadi itu melihat 32 bagian tubuh itu kan ke dalam diri baru bisa mencapai jana. Bagaimana kita melihat di mana? Pas kita harus lihat mayat itu juga membayangkan gimana bentuk 32 bagian tubuh itu baru bisa kita melihat ke dalam, atau kita menunjukkan apa baru bisa melihat ke dalam. Jadi yang nggak ada bukan mulut ya, lidah. Sensitivitas lidah yang nggak ada. Jadi kalau nggak ada lidah bisa ngomong itu begitu. Sensitivitasnya, oke. Tanyain aja ya. So Sayadaw, the question is regarding the Brahma. So Sayadaw said that Brahma only have two faculties, right? So Tu only pasada, eye and ear. pasada, And two pasada. yeah, two sense faculty. Tu sen. Eye and ear. So Sensitivity. sensitivity. So
how can Brahma speak like that? Brahma Sampati request to Buddha like that if they don't have the mouth speech or don't have the no tongue. have the body. They have the body. No kaya pasada only. Kaya pasada meaning is even though no kaya pasada, they have the form. They have the form because full element, right? They have the full element. No? So they have their mouth. They have mouth. So Chitaja Patui, no? Chitaja Patui strike to the Kamaja Patui at the time. Now Vajivanyanti arise. At the time the sound, voice appear. No? To arise the voice, we need the Chitaja Patui. No? Chitaja Patui strike to the Kamaja Patui. No Kaya Pasada. No? Kama Bon Patui. No? At that time, the Vajivanyanti also arise, no, together with the Chedija Patui. At that time, the voice appear, no. There's a condition. We need to arrive that voice. Not Kaya Pasada. Without Kaya Pasada also possible, the voice appear. So nowadays, some the people they destroy the Kaya Pasada. They not touching, although they do feeling. They have some disease. No, some disease like the leprosy or something like that. They can speak that. No problem. The song is not related with the Kaya Pasada. Kaya Pasada is for the for tangible object. Tangible objects try at the time. We have Kaya Pasada at the time. Kaya Vijnana arise. Jadi tadi pertama ya Brahma itu tidak ada sensitivitas mata dan sensitivitas yang ada itu cuma sensitivitas mata dan telinga kan, tapi tidak ada sensitivitas tubuh, lidah gitu kan. Nah tapi Brahma walaupun tidak ada sensitivitas yang lain, bentuknya itu masih ada. Bentuk secara fisiknya masih lengkap, ada tubuh gitu kan, ada kepala, ada mulut gitu. Nah, jadi itu tidak mempengaruhi dan juga sensitivitas tubuh itu tidak mempengaruhi suara. Ya, termasuk juga sensitivitas lidah juga tidak mempengaruhi suara karena apa? Suara atau mungkin lebih cocoknya kita sebut sebagai ucapan, isyarat ucapan itu bisa muncul karena apa? Karena adanya benturan unsur tanah yang dihasilkan oleh pikiran dan unsur tanah yang dihasilkan oleh kama. Ya, unsur tanah yang dihasilkan oleh pikiran dan unsur tanah yang dihasilkan oleh kama barulah bisa terbentuk isyarat ucapan. Itu jadi walaupun tanpa sensitivitas tubuh, tanpa sensitivitas lidah gitu ya, suara itu tetap bisa dihasilkan gitu untuk berbicara gitu, untuk menyampaikan. Nah, jadi di situ tidak ada rasanya sama seperti ada orang yang mereka karena satu penyakit maka sensitivitas tubuhnya itu rusak. Itu kan misalkan penyakit apa kusta ya namanya. Jadi di kulitnya itu sama sekali nggak bisa menyentuh, nggak bisa merasakan sentuhan gitu. Ya, tapi walaupun dia menderita penyakit itu, dia tetap bisa berbicara kan. Jadi sensitivitas tubuh itu berpengaruhnya kemana? Kalau ada sensitivitas tubuh dan ada objek sentuhan, barulah kesadaran menyentuh, kesadaran tubuh itu bisa muncul. Ya. Jadi pengaruhnya di sini adalah kalau gak ada ya kesadaran tubuh yang nggak bisa muncul gitu. So have to teach the Vidyamakla also here, I think. Like Vajivanyanti Saddaludadi Terasaka Kalapa. This is a mind born, no, Chitija Rupa. This mind born Rupa is the Vajivanyanti like that. No? This mind born Rupa made the mouth movement. So like that. So you can hear this sound like that. You can hear this sound, right?
So this is like Kama born Patwi like that. This is Chitta born Patwi. They strike inside your mouth. Sometimes in the here through right. So many places inside the around the through to the your lip. Many places, different alphabet, different places. Like ka 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 ga ma. This right here. No. Ja cha ja 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 right there. A little bit move. No. No. Now ta ta da da na. No. Another is that ta ta da da na in the teeth. Another is a pa. This is the lip. Different places. The alphabet they are rising. Depend on our movement, our mind. I want to recite God at the time. God right here. Ka 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 ga ga here. Like that. So this mouth movement is made by the Chirajarupa. No? Chirajarupa made the mouth movement. No? Yeah, slowly I will beat my ear every day. Because why we not enough? Maybe Jody come and think me better. Hah? Beat my cloud in me. Kata Sedo mungkin di sini Sedo perlu ngajarin abidama ya jadinya. Karena di sini kan ya yang disebut sebagai suara ya, suara yang dihasilkan itu merupakan materi yang dihasilkan oleh batin, materi yang dihasilkan oleh pikiran. Ya kan, materi yang dihasilkan oleh pikiran ini ada yang dalam bentuk partikel yang terdiri atas 13 materi di dalamnya. Jadi 13 materi di dalamnya namanya di sini waci minyati. Waci minyati sadalahu tadi terasaka ya. Ya, singkatnya di dalam partikel ini ada materi yang disebut sebagai waci winyati, yaitu isyarat suara, isyarat ucapan, ya, atau isyarat verbal. Nah, di sini waci winyati ini lah yang membentuk gerakan mulut yang menghasilkan suara yang kita bisa mengerti, gitu kan? Ini bisa terbentuk karena apa? Karena adanya benturan antara materi yang dihasilkan oleh batin dengan materi yang dihasilkan oleh kama. Ya, sama seperti ketukan tadi, anggap saja meja ini materi yang dihasilkan kama, kemudian ketukan ini materi yang dihasilkan oleh batin gitu. Jadi menghasilkan suara gitu kan. Nah, jadi suara yang dihasilkan itu juga tergantung dari tempatnya, itu menghasilkan suara yang berbeda. Ya, contohnya tadi kalau kita melafalkan kakha gaganga gitu kan, kebanyakan benturannya itu ada di sekitar tenggorokan gitu kan. Kemudian sa jajannya gitu kan, itu kebanyakan mungkin di lidah gitu kan, tathadadana di atas, paphababama di bibir gitu kan. Nah, jadi tergantung dari benturan itu di mana, maka suara yang dihasilkan A, B, C, D, E itu beda gitu. Ya, ya, saya bilang mungkin pelan-pelan saya perlu ngajarin abidama di sini jadi karena kalau cuma 1 minggu itu nggak cukup untuk bahas abidama. Yeah, to become the good voice, karma also important. Karma jarupa also important. You are chitta jarupa also important. Paham ya? Jadi untuk menghasilkan suara yang indah, baik secara kama juga penting, secara niat juga penting gitu maksudnya. Okay, share a minute. One more question, Okay. So yeah, actually. Tomorrow? I know same person. Oh, same person. So regarding the 32 parts of body, these 32 parts of body, we can only attain jhana by discerning our own 32 parts of body, but how can we see our own 32 parts of body? It means that at least we need to see a corpse, another dead body
after that we imagine our own body is the same like that. Is it like that, sir? Can see our nail, our head hair can easily nail. Kisaloma nakadana the jaw fast. Easily can see yeah. Why cannot see? Brain, sir. Kisaloma nakadana the jaw. Can see that now. Yeah, this meditation has to recite first. Kisaloma nakadana the jaw. Again, and then I can see by mind. Oh. Yeah. Mangsang naru and etc. No, fight. Kisaloma, this is easy. Kisaloma nakadana the jaw. This fight fast. Nah, jadi 32 bagian tubuh itu kita bisa lihat yang punya sendiri kan guys. Gini kan kita bisa lihat ada kuku, ya, ada rambut kepala, ada bulu badan, ada gigi, ada kulit. Itu kan bisa kita lihat kan. Ya, jadi proses dalam 32 bagian tubuh ini kita harus ikut secara urutannya. Jadi pertama yang disebut sebagai kesa, loma, nakha, dan tataco. Kesa itu rambut kepala, ya kan. Loma itu bulu badan, ya kan. Kesa, loma, dan nakha itu kuku, dan ta itu gigi, dan taco itu kulit. Jadi setelah kita bisa melihat ini dan kita ulang-ulang, maka dari situ baru bisa melihat ke yang dalam nanti. More easy is that after attaining the Anapana jhana, and that more easy because at that light are very clear. Another light you can see easily your 32 possible. Therefore, number 10 possession is Anapana. Anapanasati. Number 10 possession is Girivananda Sutta. Oke, jadi itu caranya, tapi lebih gampang sebenarnya kalau seseorang yang sudah menguasai 4 jana anapanasati, nah itu cahaya kebijaksanaannya terang. Jadi pakai cahaya itu dia bisa langsung lihat ke dalam tubuhnya sendiri itu. Makanya di kelompok 10 persepsi ini juga ada anapanasati di nomor 10 nanti. Oke, share America. Idame punya aswakaya manahotu. Idame punya nibbana sapacayo hotu. Mama punya bagan sapasatana bajimi. Te sabe me sama punya bagan labadu. Sadhu, sadhu, sadhu.